Halo anak-anak, selamat hari Senin. Tentunya anak-anak pasti bersemangat ya untuk memulai minggu ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, masih pada tematik 2F, kita masuk pada subtema yang keempat, pembelajaran yang pertama dengan judul Bersatu dalam Keberagaman. Mari anak-anak, kalian siapkan buku kalian, dibuka halaman 145. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN dan matematika. Untuk yang PPKN, kita nanti akan belajar menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dan keberagaman di sekolah. Untuk yang matematika, kita akan belajar mewarnai gambar yang menunjukkan pecahan setengah atau 1/2. Kemudian, kita juga akan belajar menggambar sebuah benda menjadi pecahan 1/2. Keberagaman. Anak-anak di sekolah pasti mempunyai teman-teman yang tentunya memiliki keberagaman, baik dalam suku, agama, ras, budaya, atau karakteristik lainnya. Tentunya, keberagaman tersebut tidak membuat kita terpecah belah, tetapi kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Jika kita saling menghargai serta saling menghormati, maka akan tercipta kehidupan yang nyaman, damai, dan juga aman. Sekarang, anak-anak, coba kalian baca dongeng yang berjudul 4 ekor lembu yang ada di halaman 146 sampai dengan 147. Anak-anak membacanya dengan cermat ya, agar anak-anak dapat memahami isi dan pesan moral dari dongeng tersebut. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan menyimak cerita tentang pengalaman melati ketika melakukan kegiatan dalam keberagaman di sekolah. Anak-anak menyimak dengan baik ya, Ibu akan membacakannya. Upacara HUT RI. Pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2017, di Sekolah Melati diadakan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-72. Melati berangkat ke sekolah sambil membawa tanaman dalam pot. Begitu juga dengan teman-temannya. Beragam tanaman yang dibawa dikumpulkan di sekeliling lapangan untuk ditanam di sekitar sekolah. Pukul 7, upacara bendera dimulai. Seluruh peserta upacara memakai pakaian adat. Melati mengenakan pakaian adat Sunda, yaitu kebaya, kain, dan selop. Made mengenakan pakaian adat Bali. Kepalanya memakai ikat kepala yang disebut udeng. Ucok mengenakan pakaian adat Batak dengan ciri khas kain ulos. Bapak kepala sekolah mengenakan pakaian adat Jawa. Beliau memakai beskap, kain, blangkon, dan selop. Bapak ibu guru yang lain juga memakai pakaian adat dari daerah lainnya. Mereka mengikuti upacara sambil memegang bendera merah putih kecil. Dalam amanatnya, pembina upacara berpesan agar selalu bersatu. Amanat ditutup dengan pekik merdeka sambil mengangkat bendera merah putih dengan penuh semangat. Melati merasakan kebersamaan yang indah saat itu. Dengan beragam pakaian adat yang dikenakan, persatuan sebagai satu bangsa sangat terasa. Melati merasa bangga karena dalam keberagaman mereka tetap bersatu. Selesai upacara, mereka melakukan gerakan menanam pohon agar lingkungan sekitar sekolah menjadi lebih hijau dan asri.
Kita telah menyimak cerita dari Melati tentang pengalamannya melakukan kegiatan keberagaman, yaitu saat upacara HUT RI di sekolah. Baik Bapak Ibu guru ataupun teman-temannya menggunakan pakaian adat dari tiap-tiap daerah mereka. Melati pun merasa senang dan bangga karena walaupun berbeda-beda dan sangat beragam, tetapi mereka tetap bersatu. Nah, coba anak-anak ingat kembali. Tentunya kalian juga mempunyai pengalaman melakukan kegiatan di sekolah yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Misalkan, saat lomba menghias kelas. Tentunya setiap teman mempunyai ide yang berbeda-beda dan juga mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, baik bangsa, suku, agama. Tetapi jika dilakukan dengan bersama-sama dan saling menghargai, maka pekerjaan saat menghias kelas dapat terlaksana dengan baik. Misalkan, saat piket kelas, jika anak-anak hidup rukun dan tidak saling membeda-bedakan, maka saat melakukan piket kelas, pekerjaannya pun akan menjadi lebih cepat selesai. Lalu, ketika kerja kelompok di sekolah, tentunya anak-anak tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh membeda-bedakan teman yang beragama satu atau beragama lainnya. Atau anak-anak hanya ingin satu kelompok dengan suku yang sama. Hal itu tidak boleh ya anak-anak. Nah, sekarang coba anak-anak ceritakanlah pengalaman melakukan kegiatan dalam keberagaman di sekolah. Anak-anak bisa menceritakan seperti ketika piket kelas, atau pengalaman kerja kelompok, misalkan lagi pengalaman menari bersama, atau pengalaman ketika merayakan Hari Kartini. Tentunya anak-anak dapat bercerita keberagaman apa saja yang terjadi pada kegiatan tersebut, kemudian bagaimana anak-anak menanggapi keberagaman tersebut. Apakah anak-anak menjadi saling membenci satu sama lain, atau anak-anak tetap bekerja dalam kelompok, tetap saling menghargai dan saling mendukung. Anak-anak nanti kerjakan di buku PS tematik menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, anak-anak minimal ceritanya terdiri dari 10 kalimat ya. Nanti jika sudah, anak-anak foto, lalu kirimkan ke Google Classroom. Selamat mengerjakan anak-anak. Anak-anak, berdasarkan cerita tadi, kita melihat bahwa orang-orang yang mengikuti kegiatan upacara tersebut memegang bendera kecil, bendera merah putih. Bendera merah putih yang dipegang tersebut terbuat dari kain yang berbentuk persegi panjang. Kain tersebut dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setengah bagian berwarna merah dan setengah bagian yang lain berwarna putih. Tentunya anak-anak masih ingat ya penulisan bilangan 1/2 atau pecahan 1/2. Kita dapat menyebutnya setengah, 1/2 atau 1/2. Sekarang kita akan menentukan pecahan yang dinyatakan dengan arsiran atau diwarnai. Pecahan dapat juga disajikan dalam bentuk gambar yang diarsir atau diwarnai ya anak-anak. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu mempunyai sebuah lingkaran. Lingkaran ini akan ibu warnai untuk menyatakan lingkaran tersebut menjadi bentuk setengah atau 1/2. Maka ibu akan bagi dulu. Lalu setelah itu ibu ingin menunjukkan bahwa satu bagian dari lingkaran tersebut bernilai setengah. Maka ibu akan warnai seperti ini.
Maka bagian yang diberi warna tersebut menunjukkan pecahan setengah, yaitu satu dari dua bagian sebuah lingkaran. Nah, kemudian ada lagi bangun seperti ini. Ibu akan mewarnai bangun tersebut sehingga menunjukkan pecahan 1/2. Maka pertama ibu harus membagi bangun tersebut menjadi dua bagian sama besar. Setelah itu berarti setiap bagiannya bernilai setengah atau 1/2. Maka ibu warnai seperti ini. Maka gambar tersebut menunjukkan pecahan 1/2 atau setengah. Agar anak-anak lebih memahami, anak-anak nanti coba amati gambar di halaman 152 sampai dengan 153. Di sana terdapat 8 gambar atau 8 bangun. Lalu, anak-anak nanti tentukanlah gambar yang menunjukkan pecahan 1/2 atau setengah. Setelah anak menentukan, anak-anak warnailah agar gambar tersebut menunjukkan pecahan 1/2 atau setengah. Kemudian, anak-anak buatlah 5 gambar yang menunjukkan pecahan 1/2 atau setengah. Nah, anak-anak nanti membuat gambarnya di halaman 153 bagian bawah. Di sana terdapat kolom yang berisi kotak-kotak kotak. Nah, anak-anak nanti langsung menggambar pada kotak-kotak tersebut. Nanti anak-anak harus menggambar dengan rapi, boleh menggunakan penggaris. Anak-anak menggambarnya bebas, tetapi anak-anak harus teliti. Jika menggambar menunjukkan pecahan 1/2, harus membagi bangun tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Kedua tugas ini nanti akan dikirimkan ya melalui Google Classroom. Anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak jangan lupa untuk mengisi refleksi di halaman 154 dan melakukan aksi di halaman 155. Nah, terima kasih ya anak-anak sudah belajar bersama hari ini. Mari kita wujudkan persatuan dalam keberagaman di sekolah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.